Assalamualaikum sahabat Action Movies, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Arka yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film mancanegara terbaik, seperti film yang satu ini. Judulnya Extraction 2. Film ini lanjutan dari film sebelumnya dengan judul yang sama. Jadi buat kalian yang belum nonton sequel pertamanya, silakan tonton dulu sequel pertamanya. Link ada di deskripsi ya. Nah, di sequel kedua, ini tentunya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, yakni mengangkat tentang misi penyelamatan. Namun bedanya, kali ini si Tyler dapat tugas, misi dari seseorang yang pernah menjadi orang spesial di kehidupannya. Bagaimana kisah selanjutnya dari film ini? Yuk kita tonton. Alur cerita filmnya, Extraction 2. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa di akhir-akhir film Extraction pertama, si Tyler yang lagi terluka parah, langsung menceburkan diri ke Sungai Citarum. Dan sehari kemudian dia ditemukan oleh seorang anak kecil, yang awalnya disangka bangkai biawak. Tapi setelah tahu bahwa itu manusia, dia langsung meminta tolong dan segera diterbangkan ke Dubai untuk mendapatkan perawatan kelas 1. Yang kalau dilihat dari ruangannya sih dia bukan pasien BPJS. Namun yang pasti si dokter memberitahu Nick untuk tidak terlalu berharap, mengingat kondisi si Tyler yang sudah di ujung tanduk. Tapi si Nick gak mau nyerah dan masih hakul yakin dengan kekuatan Dot. Alhasil selang beberapa hari kemudian, Tyler pun sadar dan berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan Nick selama ini. Fuck off. And keep it slow. Thanks, Nick, for keeping me around. Beralih ke sebuah peternakan di daerah Kojor, Georgia. Nampak seorang pria bernama Zurabi. Oncom kita, panggil aja Zurab. Selain seorang peternak, dia juga merupakan seorang ketua gangster Nagazi yang sudah terkenal seantero Georgia. Dia diberitahu tangan kanannya, si Bruno, bahwa masa hukuman si David diperpanjang hingga 10 tahun ke depan. Ya, inilah penjara TK Ciri, tempat para penjahat kelas kakap seperti si David ditahan. Si David ini adalah adik si Zua, yang awalnya masuk penjara gara-gara terlibat tawuran dengan gangster lain. Keesokan harinya, Pak Gubernur datang ke peternakan, bukan untuk mencari sapi kurban, melainkan memenuhi panggilan si Jurab, yang ingin menanyakan perihal hukuman adiknya. Karena usut banyak usut, si gubernur ini juga menyetujui tentang penambahan hukuman si David tersebut. Si gubernur beralasan tidak bisa berbuat apa-apa setelah David membunuh seorang agen di yang membuat pihak Amerika mendesaknya untuk memberi penambahan hukuman. Tapi si Jurab yang terlanjur kecewa langsung menghabisi si gubernur. Saat itu juga sangat kejam. Pakai yang biasa saya nanam singkong lagi, alias dangder. Karena berniat pensiun dari bisnis penyelamatan, Nick dan Ilyas mengantar Tyler pergi ke sebuah villa di Austria, di mana di sana Tyler akan tinggal menghabiskan sisa umurnya. Bring my chickens. Jesus, yes. So what am I supposed to do now? Learn to knit, you know. Sebelum pergi, Nick memberikan sebuah kardus nasi kotak pada Tyler. Itu diambil Nick dari rumah Tyler yang dulu. Tyler benar-benar menikmati masa istirahatnya itu dengan cara memancing ikan, nonton dangdut koplo, dan lain sebagainya. Kadang-kadang dia juga suka pergi ke pasar Kemis untuk membeli ayam dan menjadikan ayam tersebut sebagai teman curhatnya. Tyler juga membuka dus kotak yang tadi diberikan Nick, yang ternyata isinya adalah memori. Memori selama ia bersama istri dan anaknya. Sementara itu, saya tidak mengerti dengan apa yang ada di pikiran si David, yang menyuruh keluarganya untuk tinggal di sel bersama dirinya. Kergelo Sugan ngajak Nin di sel lain di villa. Ini malah tamasya di penjara. Ternyata, si David sengaja membawa keluarganya tinggal di penjara
agar mereka terbiasa hidup keras. Terlebih kedua anaknya yang nanti akan didaulat sebagai penerus geng Nagazi. Sedangkan istrinya, Kito yang bertolak belakang dengan keinginan si David, tak jarang sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari suaminya, seperti dipukul, ditampar dicidukin, dan lain-lain. Malang benar nasib punah. Ya udah man, tiap malam diajak gulat, siangnya dipukulin juga. الفكرة كانت خارج apa dia? Marinero ko perkarkatik. Kembali ke si Taylor yang sehabis pulang jalan-jalan. Dia mendapati seseorang sedang duduk manis di depan vilanya. Namanya Dayat Robert. Kita panggil aja Robert. Jadi tujuan si Robert datang ke sana adalah untuk menawari Taylor pekerjaan. Taylor tentu saja menolak, karena dia sudah berniat untuk pensiun. Namun, ketika si Robert memberitahu bahwa orang yang menyuruhnya adalah si Mia, mantan istrinya, Taylor pun akhirnya bilang hayo. Nah, misinya adalah menyelamatkan adik si Mia yaitu Keto, yang sekarang disekap si David, suaminya sendiri di dalam penjara. Masalahnya jika si Taylor berurusan dengan si David, maka otomatis dia pun harus berhadapan dengan kakaknya, yaitu si Jorah, ketua geng Nagazi yang terkenal kejam. Dan kadang suka ngacak-ngacak caduk orang lain, jika dia lagi marah. Nggak ngeri gimana coba si Jorah. Tapi bukannya takut, Taylor justru merasa tertantang, dan ingin cepat-cepat membereskan misi ini. Nah, karena Taylor sudah setuju, Robert pun memberi waktu 6 minggu saja pada Taylor untuk memulihkan kesehatannya, termasuk mempersiapkan semuanya. Sounds fun. Job starts in 6 weeks. We take our cut, and for political considerations, you're on your own. Alhasil, Taylor pun memberitahu Nick bahwa dia gak jadi pensiun, meminta Nick dan Ilyas untuk membantunya menjalankan misi terbarunya. Hanya saja Taylor tidak memberitahu Nick bahwa pekerjaan ini berasal dari mantan istrinya. Dia hanya berjanji bahwa dia akan kembali dengan lebih kuat dan lebih bersemangat. Setelah beberapa minggu latihan, Taylor yang sudah siap lahir batin dunia akhirat, akhirnya kembali lagi ke dunia brutal. Rencananya Nick dan Ilyas berjaga di luar, sedangkan Taylor masuk ke dalam lapas, menyelamatkan Keto beserta kedua anaknya. Eyes on, looking good. Phoenix is at Alpha. Sebelumnya, Taylor memberi dulu si penjaga beberapa lembar uang untuk memuluskan rencananya membawa kabur si Keto. Setelah terus-terusan mengikuti petunjuk dari si polisi bejat tadi, akhirnya Taylor menemukan tempat di mana Keto dipenjara. Keto membangunkan kedua anaknya, memberitahu bahwa mereka akan segera pergi. Sandro sempat menolak karena dia ingin pergi bersama ayahnya, membuat Keto terpaksa bohong dengan mengatakan bahwa ini adalah bagian dari rencana ayahnya. Sialnya, ketika mereka beranjak pergi mainan monyet, si Nina malah terjatuh, dan suaranya terdengar oleh napi-napi lain, sehingga menimbulkan kegaduhan. Alih-alih menemukan jalan keluar, Taylor malah masuk ke ruangan yang penuh dengan para napi yang siap menyerangnya. Stay back. Fuck off. Taylor meminta bantuan si Ilyas untuk mencarikannya jalan keluar. Yeah, I need a way out. Working on it. Kemudian Ilyas mengarahkan Taylor
untuk pergi ke sebuah ventilasi yang berada di ruangan batu bara. Go left, to the coal chute, Masalahnya ketika giliran si Keto dan Taylor akan keluar, seseorang tiba-tiba datang menyerangnya dari belakang dan itu adalah si David Hughes. Meskipun si David ini adalah seorang gangster yang ditakuti oleh para tukang parkir dan polisi tidur, tapi buat si Taylor mah tetap dia gak ada apa-apanya. Apalagi diam-diam si Keto membantunya memukul suaminya itu dengan sekop hingga innalillahi di tempat. Tapi masalahnya meskipun mereka sudah menyingkirkan si David, mereka berdua tetap tidak bisa keluar lewat ventilasi. Karena di saat bersamaan di tempat penjara tersebut, terjadi keributan antar tahanan yang membuat situasi menjadi tambah kacau. Iya, saya juga tidak tahu masalahnya apa, entah berebut sembako atau nasi rames. Yang jelas mereka semua akan memukul siapa-siapa saja yang ada di hadapan mereka. Taylor sempat hampir pingsan setelah dari belakang kepalanya dipukul dengan bataku. Waduh. Eling Taylor. Eling yuk. Bisa yuk. Seolah mendengarkan kata-kata saya, Taylor pun kembali bangkit, menyelamatkan Keto dan langsung menuju gerbang. You alright? Tak lama setelah itu, Nick pun datang dan segera membawa mereka naik mobil. In the car. Lolos dari para napi, kini giliran geng Nagazi yang memburu mereka. Setelah kabar kematian si David tembus pada geng tersebut, One rig down. Push your last two, they're down. Drive. Rotate one, turn right. Right. Back up. Don't let them between us. Nagasi RQ! Keep those bikes off me. They must know about it. Hang on tight. Right, jacket, ready for action. Taylor Cheese turun dari mobil, masuk ke sebuah pabrik kerupuk, kemudian lanjut menaiki kereta api, sambil dikejar-kejar oleh musuh yang menggunakan helikopter. Dan sampailah kita pada momen yang paling keren di film ini. Menurut saya, ketika si Taylor berhasil menembaki helikopter musuh itu hingga nyungsep. Sementara itu di gerbong lain, 3 musuh berhasil melompat ke gerbong, yang langsung berusaha dihadang oleh sini. Minutes to kilometer distance.
Ya, meskipun si Nick ini adalah seorang wanita, tapi tetap dia memiliki kekuatan seperti perempuan. Kembali ke si Taylor yang masih melakukan baku tembak dan baku tumbuk, menyelamatkan Keto beserta anak-anaknya. You okay? Better than you. Down! Selesai perang dengan Gen Nagashi, tak lantas membuat mereka tenang. Karena masalahnya, sekarang rem kereta tersebut belum. Sedangkan jalan udah hampir mendekati akhir. Taylor pun segera memberi instruksi pada semuanya untuk siap-siap, karena mereka akan mengalami benturan keras. Beruntung mereka semua baik-baik saja. Hanya saja Sandro penasaran, kenapa sampai sejauh ini dia masih belum melihat ayahnya. Namun ibunya berkata bahwa dia tidak akan pernah datang. Seolah-olah memberi penegasan bahwa ayahnya telah mati. Yakin Taylor lah orang yang telah membunuhnya. Sandra, mami's You're gonna kill your mother, okay? It was him or her. Sandro. Sejenak kita ke si Jurap yang berdiri di atas mayat adiknya. Berjanji bahwa dia akan membalaskan dendam pada orang yang telah membuatnya tewas. Kembali ke rombongan Taylor, Sandro diam-diam menguping pembicaraan si Ilyas dengan rekannya di Austria, sehingga dia mengetahui lokasi kemana mereka akan pergi. Akhirnya ketika Yas pergi mengambil Surabi Sandro, anak Galin yang gak tahu diuntung ini malah mengambil telepon si Ilyas yang ditaruh di atas meja. Sementara itu ketika Taylor, Nick dan Keto sedang mengobati luka si Nina, Keto memberitahu Nick bahwa Taylor adalah suami dari kakaknya. Membuat Nick kecewa karena Taylor tidak memberitahu dia sebelumnya. Nick sepertinya cemburu, tapi si Taylor malah lempeng-lempeng aja percuma. Saya anjing. Sedangkan di koset, Sandro yang tadi pura-pura mengkerek, ternyata malah menelepon pamannya, si Jurap dari obrolannya. Si Jurap menghasut si Sandro, memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa sebenarnya yang jahat itu adalah ibunya yang sudah sejak lama berniat memisahkan Sandro dengan ayahnya. Bahkan tega membunuh ayahnya, karena ibunya sudah memiliki pria idaman lain bernama Darkon. Alhasil, karena udah terhasut bisikan-bisikan si Jurap yang terkutuk, Sandro akhirnya memberitahu pamannya kemana tujuan rombongan ini akan mendarat. Setelah mendapat info dari Sandro, Jurap segera mengumpulkan komplotannya, bersiap-siap untuk segera pergi ke Austria. Sementara itu Taylor mendatangi Sandro, bermaksud menenangkan hatinya agar hubungan mereka tetap baik. Walaupun Sandro mengetahui bahwa Taylor adalah pembunuh ayahnya, karena bagaimanapun juga si Sandro ini adalah keponakannya. Taylor mengaku bahwa setiap melihat Sandro, dia selalu teringat pada anaknya yang sudah meninggal. Merasa bersalah karena Taylor tidak ada di saat-saat terakhir anaknya membutuhkannya, karena dia sedang dalam menjalankan misi. Taylor juga menceritakan kebenaran mengenai ibu si Sandro, yang terpaksa melakukan ini karena dia tidak mau melihat anak-anaknya jadi orang jahat, berangasan seperti ayahnya. Mendengar hal itu si Sandro pun hanya bisa tertegun, mau nangis sambil berkata minta maaf, karena dia sudah memberitahu pamannya tentang tempat ini. He's coming. Oh, kid, what did you do? Taylor pun segera menyuruh timnya berkemas, karena tempat mereka telah diketahui oleh si Juram. Di saat yang lain sedang bersiap-siap, si Sandro malah berniat memberi pesan agar pamannya menemuinya di belakang gedung. Beruntung, Kito yang keburu melihatnya, segera mengambil HP tersebut, dan baru tahu kalau ternyata si Sandro lah orang yang membocorkan keberadaan mereka itu.
Keto merasa kecewa. Mengingatkan Sandro bahwa keluarga dia sebenarnya adalah ibu dan juga adiknya, bukan geng Nagaji. Belum juga selesai menasehati si Sandro, HLAKOPTR tiba dan langsung menyerang mereka. Chopper on the roof. They're pinching us in. Setelah keluar lift dan masuk ke dalam mobil Sandro, si anak bandel, galing dan susah diatur ini, malah lari menuju belakang gedung, untuk kemudian disusul oleh si Ilyas. Tak hanya di dalam gedung, baku tembak pun terjadi antara pihak kepolisian dengan geng Nagaji. Get going, Nick. Get the boy. Come in. Come back here. Kembali ke si Sandro yang lebih memilih ikut pamannya, si Zuat. Meskipun si Ilyas sudah menyarankannya untuk kembali pada ibunya. Your mother did all of this to protect you. Come back. Nick berniat menjemput Ilyas dan juga si Sandro, tapi malah langsung dikasih RPG. Beruntung Nick masih selamat. Tapi tetap saja perang belum berakhir. Oh, you're right. Ты зачем избрали Ярико? Granata! Sementara itu, Taylor kembali berhasil menyelamatkan Keto beserta anaknya yang sedari tadi diam di dalam mobil. You alright? Taylor kemudian keluar basemen. Namun alih-alih bisa kabur, mobil mereka malah dihujani RPG. Arcadia, dama uydine. Taylor menyuruh Keto untuk diam dulu di dalam mobil. Sedangkan dia berniat melindungi helikopter polisi yang sedari tadi terlibat adu tembak dengan anak buah si Zura. Sayangnya, helikopter itu pun harus jatuh setelah bidikan Shizura berhasil mengenai sasaran. Hebat juga nih orangnya. Pasti mantan Hansip ini, Mak. Karena tahu di atas gedung ada helikopter, Taylor pun menyuruh Ilyas dan Nick untuk naik ke atas gedung. Disusul dirinya, yang juga akan naik bersama Keto. Jura, yang tahu kalau tujuan mereka adalah mengambil helikopter, dia pun segera menginstruksikan kepada semua anak buahnya yang berada di atas untuk siap-siap menyambut musuh mereka. Come to the roof. Got rid of the elevator, heading up now, we're right. Head to the roof, secure the chopper. I'll sweep up from And I'll get matching shirts, cool? And where the... Edward. Sergo Konstantin'i aktar çitten açene bize mi? Tayan, yang kewalahan karena harus melindungi Keto dan juga Nina, meminta si Ilyas untuk turun membantunya terlebih dahulu, namun tak semudah itu Ferguson. Karena anak buah si Jurap yang seakan tak ada habisnya, ini kembali menghadang mereka. Begitupun dengan Sinik yang kewalahan bahkan sampai pingsan. Karena udah 2 hari ini, kerjaannya perang melulu ya, tanpa istirahat. Taylor yang melihat Nick akan terjatuh, segera menerobos kaca, kemudian menahan Nick dengan tangannya.
Sialnya dalam keadaan terjepit seperti ini, Shizura malah muncul dan berniat membunuh Taylor secara perlahan. I'm going to enjoy killing you. Ketika dikira semuanya akan segera berakhir, Nick tiba-tiba terbangun dari pingsannya dan segera menembak kaca yang diinjak Shizura. Taylor kemudian melemparkan Nick ke ruangan lain, menyuruhnya untuk mencari si Keto. Sementara dia akan berduel 1 lawan 1 dengan Shizura. Tapi sebelumnya, kita kasih Keto terlebih dahulu, yang hampir saja tewas oleh si Badit. Beruntung Nick datang tepat waktu, dan berhasil menyelamatkan Keto untuk sementara. Tak lama setelah itu, Ilyas pun datang, dan segera mengajak mereka bertiga untuk naik ke atas gedung. Tapi masalahnya si Jurap gak mau mati juga. Malah kembali bangun dan berhasil menembak si Ilyas dari belakang. Let's go! Let's go! Taylor coba membalas, sambil berusaha membawa si Ilyas masuk ke helikopter. Yes! Namun sayang, di perjalanan, si Ilyas harus menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan si Taylor. Singkatnya rombongan pun beristirahat di sebuah gubuk, kecuali Shinik yang terus menangis sambil membersihkan luka-luka di tubuh saudaranya Ilyas. Tak lama setelah itu Mia, mantan istri si Taylor datang, tapi dia kuek-kuek aja ketika berhadapan dengan Taylor. Berbeda dengan ketika bertemu Keto, dia langsung memeluknya dan segera masuk ke dalam. Emang enak dicuekin. Hahaha sabar. Di tempat lain, sambil makan, Bruno menasehati Shizura agar bisa mengendalikan amarahnya, kembali ke jalan yang benar, dan tentunya menjadi panutan yang baik bagi keponakannya, si Sandro. Sialnya nasihat si Bruno itu bukannya membuat si Jurap sadar, tapi malah membuat dirinya tewas. Malang sekali nasib si Bruno ini. Sama aja dengan mengarahkan harimau pada dirinya sendiri. Sandro yang pada saat itu juga ada di sana merasa kaget. Seolah-olah baru tahu kalau sifat asli pamannya ini benar-benar jahanam. Kembali ke gubuk di mana si Mia membuka obrolan bahwa sebenarnya dia sangat berterima kasih pada Taylor atas apa yang telah dia lakukan pada adiknya. Namun dia tetap belum bisa memaafkan Taylor karena ketika dia dan anaknya membutuhkannya, Taylor malah lebih mementingkan misi. Tak lama kemudian, Taylor mendapat telepon dari si Jurap yang mengaku tidak bisa pulang ke Georgia sebelum dia membunuh Taylor. Taylor pun menghayukan ajakan tersebut, dan mereka akan bertemu di tempat yang sudah mereka sepakati. Taylor juga tidak mengajak Nick karena dia tidak ingin nasib Nick seperti Ilyas. Don't do this. Open the door! Tyler! Singkatnya Taylor tiba di tempat yang sudah ditentukan. Setelah melumpuhkan satu-satunya sniper musuh, dia langsung bergerak dan tanpa ampun membombardir fasilitas di tempat tersebut. Seperti mobil pesawat, otopet odong-odong, dan lain sebagainya. Membuat si Zurap langsung gentar, kabur ke sebuah gereja, dan memilih jalan yang pengecut. Taylor berusaha mengajarnya, tapi keburu dihadang oleh musuh. Sambil menahan rasa sakit, Taylor masuk ke sebuah gereja, dan langsung melihat pemandangan yang tak mengenakan, di mana si Zurap telah memasangi Sandro sebuah merekan dengan tombol sekali tekan di lengannya. Jurap menyuruh Sandro untuk mengambil senjata,
Si Taylor kemudian menyuruhnya untuk menembak. Now weigh the gun in your hand and point at his head. Darum ist nicht gut getragen. Tapi si Sandro malah tertegun Dan menyadari kesalahannya selama ini. Membuat si Jurap kecewa dan berniat akan menembaknya sendiri. Namun tiba-tiba, Nick muncul dari belakang, membuat si Jurap panik, dan segera menyandera keponakannya sendiri. Melihat adanya kesempatan untuk melepaskan diri, Sandro kemudian berontak, sambil merampas remote dari tangan pamannya. Seketika baku tembak pun terjadi, dan kali ini Nick yang menjadi korbannya. Taylor tak tinggal diam, dan dengan sekuat tenaga, dia memberi perlawanan pada ketua geng Nagazi itu. Zura berusaha mengambil pistol, tapi Taylor keburu mencegahnya. Dengan memberikan beberapa tusukan, mulai dari betis paha, liang pucis, sampai pada tulang punggungnya. Tak lama setelah itu, polisi pun datang lalu menangkap mereka untuk diadili. Untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, karena telah menyelamatkan kita, Mia akhirnya menjenguk Taylor, sambil menyampaikan apa yang dirasakan anaknya sebelum anaknya meninggal. Jadi ketika anaknya sedang sakit, anaknya tidak merasa ditinggalkan oleh ayahnya. Justru dia merasa bangga, dan suatu saat ingin menjadi seperti ayahnya, yang selalu menyelamatkan orang lain. Membuat Taylor menangis dan tak mampu berkata apa-apa lagi. Goodbye, Tyler. Setelah menemui mantan istrinya, Taylor kemudian dibawa naik mobil untuk menemui seseorang. Ya, ternyata itu adalah si tampan Robert, yang bersedia mengeluarkan Taylor dari sel asalkan dia bersedia melakukan misi lagi. Taylor setuju, asalkan Robert mengeluarkan Nick terlebih dahulu. NICK pun keluar dari mobil yang lain, pertanda bahwa film Extraction ini akan ada sequel selanjutnya. Film pun tamat. Baiklah Sobat Gombal, itu tadi rangkuman dari film Extraction 2. Mudah-mudahan kalian suka dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perkataan yang membuat kalian tersinggung. Karena ini hanyalah hiburan semata. Saya Arka mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.